Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Hotmaulidwa Panjaitan dengan NIM 22622011125 dari kelas 32 Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Terima kasih kepada Pak Jaharman selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit sektor publik. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke materi. Apa itu audit sektor publik? Audit sektor publik adalah kegiatan pemeriksaan independen yang dilakukan oleh lembaga audit pemerintah atau lembaga audit independen terhadap entitas atau organisasi yang beroperasi di sektor publik. Tujuan dari audit sektor publik adalah untuk mengevaluasi dan memastikan keberlanjutan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dan sumber daya yang berasal dari atau dikelola untuk kepentingan publik. Nah, apa tujuan dan pentingnya audit dalam sektor publik? Tujuan dan pentingnya audit dalam sektor publik mencakup sejumlah aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Berikut ini beberapa tujuan dan pentingnya audit dalam konteks sektor publik. Yang pertama itu akuntabilitas. Tujuannya memastikan bahwa entitas sektor publik bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan sumber daya publik. Pentingnya itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa entitas tersebut melakukan tugasnya dengan benar dan efisien. Yang kedua itu transparansi. Tujuannya untuk memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses kepada publik mengenai pengelolaan dana dan kebijakan publik. Pentingnya memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana sumber daya publik digunakan dan memberikan dasar bagi partisipasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana entitas sektor publik mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Ini penting untuk menjamin dana publik digunakan secara optimal untuk memberikan pelayanan dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang keempat adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuannya untuk memastikan bahwa entitas sektor publik mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan publik. Yang kelima adalah pengendalian internal. Tujuannya untuk menilai sistem pengendalian internal untuk melindungi aset dan memastikan keandalan pelaporan keuangan. Ini penting untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan melindungi aset entitas sektor publik. Yang keenam adalah peningkatan kinerja. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan dana dan sumber daya. Ini penting untuk mendorong inovasi dan peningkatan keberlanjutan dalam penyediaan layanan publik. Dan yang terakhir itu perlindungan terhadap keuangan publik. Tujuannya untuk menjaga integritas dan keberlanjutan keuangan publik. Penting ini untuk mencegah pemborosan, penyalahgunaan, dan penggunaan dana publik yang tidak sah. Nah, audit dalam sektor publik merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa entitas pemerintah atau organisasi yang beroperasi di sektor publik itu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Lalu, apa peran dari lembaga audit pemerintah atau lembaga audit independen? Lembaga audit pemerintah dan lembaga audit independen memiliki peran khusus dalam menjalankan fungsi audit, termasuk audit dalam sektor publik. Berikut ini beberapa peran utama dari kedua jenis lembaga audit tersebut. Saya akan menjelaskan dari lembaga audit pemerintah. Peran dari lembaga audit pemerintah yang pertama itu pemeriksaan keuangan pemerintah. Itu melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan. Dan yang kedua itu adalah evaluasi efektivitas dan efisiensi program. Ini untuk menilai efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan pemerintah, membantu dalam menentukan apakah program-program tersebut mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga itu pengawasan kepatuhan hukum. Ini berperan untuk
memeriksa kepatuhan pemerintah terhadap peraturan, hukum, dan pedoman yang berlaku. Yang keempat itu pengendalian internal. Ini berperan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pemerintah untuk memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan dan operasional. Yang kelima, pelaporan hasil audit. Ini berperan untuk memberikan laporan hasil audit kepada badan legislatif atau lembaga yang memiliki tanggung jawab pengawasan. Yang terakhir itu memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Ini berperan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Selanjutnya ini peran dari lembaga audit independen. Yang pertama itu audit organisasi non-pemerintah. Berperan untuk melakukan audit terhadap organisasi non-pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan badan usaha milik negara atau BUMN yang tidak ditangani oleh lembaga audit pemerintah. Yang kedua ada audit swasta, berperan untuk menyediakan layanan audit kepada perusahaan swasta untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, audit kinerja organisasi nirlaba. Ini berperan untuk kinerja organisasi nirlaba termasuk baga amal dan yayasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang diberikan kepada pemerintah digunakan dengan efektif. Yang keempat, audit keberlanjutan lingkungan. Ini berperan untuk melakukan audit terhadap praktik-praktik keberlanjutan lingkungan dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Yang kelima itu pendampingan dan konsultasi. Ini berperan untuk memberikan layanan konsultasi kepada klien terkait dengan masalah keuangan, pengendalian internal, dan perbaikan proses. Terakhir itu pemberian pemahaman independen. Ini berperan untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa informasi yang disajikan oleh organisasi, termasuk laporan keuangan, dapat diandalkan dan independen. Nah, dalam kedua kasus, baik lembaga audit pemerintah maupun lembaga audit independen, independensi dan profesionalisme sangat dijunjung tinggi. Mereka berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan dana dan sumber daya, baik di sektor publik maupun sektor swasta. Nah, tadi apa peran lembaga audit pemerintah atau lembaga audit independen? Sekarang, apa peran dan tanggung jawab audit sektor publik? Yang pertama itu pemeriksaan laporan keuangan, yang kedua evaluasi efektivitas program dan kegiatan, yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang keempat pengawasan penggunaan sumber daya, yang kelima itu pengendalian internal, yang keenam pengelolaan risiko, ketujuh pelaporan hasil audit, dan kedelapan itu memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Audit sektor publik memiliki peran strategis dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Laporan hasil audit juga memberikan landasan bagi perbaikan dan perubahan positif dalam entitas sektor publik. Selanjutnya, bagaimana prosedur audit sektor publik? Audit sektor publik melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk mengevaluasi kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas entitas sektor publik. Berikut ini beberapa prosedur audit yang umumnya dilakukan. Yang pertama itu perencanaan audit. Ini untuk menentukan ruang lingkup audit termasuk area yang akan diaudit dan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Terus itu untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran audit. Dan juga ini menentukan metode teknik audit yang akan digunakan. Yang kedua itu evaluasi internal. Ini mengidentifikasi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal untuk memahami tingkat keamanan dan keandalannya. Yang ketiga itu pemeriksaan dokumen dan catatan. Ini untuk memeriksa dokumen dan catatan yang mendukung transaksi keuangan dan kegiatan operasional. Juga untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Yang keempat itu audit kepatuhan, untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang berlaku.
Juga untuk menilai apakah entitas sektor publik menjalankan kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima itu audit efektivitas program dan kegiatan. Eh, ini untuk mengevaluasi tujuan dan hasil program dan kegiatan. Juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program. Yang keenam itu audit penggunaan sumber daya. Ini memeriksa penggunaan dana dan sumber daya untuk memastikan bahwa mereka digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Juga untuk menilai efisiensi, efektivitas pengelolaan sumber daya. Yang ketujuh itu audit laporan keuangan. Ini memeriksa laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan. Juga menilai pemilihan dan penerapan standar akuntansi yang sesuai. Yang kedelapan itu ada wawancara dan pengamatan. Ini melakukan wawancara dengan personel kunci untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi dan proses bisnis. Juga melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional. Yang kesembilan itu analisis pengujian substansial. Ini melakukan analisis rasio dan pengujian substansial terhadap transaksi dan saldo akun tertentu. Juga memeriksa catatan dan bukti yang mendukung saldo akun. Yang ke-10 pemberian rekomendasi. Ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan berdasarkan semua temuan audit. Yang ke-10 itu pelaporan hasil audit. Ini menyusun hasil audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Juga untuk menyampaikan laporan tersebut kepada pemangku kepentingan termasuk badan legislatif atau lembaga pengawas yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa prosedur audit dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan kebutuhan entitas sektor publik yang diaudit serta standar audit yang berlaku di negara tersebut. Proses audit seringkali melibatkan kolaborasi yang erat antara auditor dan pihak yang diaudit untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat diakses dengan baik dan bahwa rekomendasi untuk perbaikan dapat diimplementasikan dengan efektif. Baiklah, cukup sekian hasil pemaparan dari materi saya. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.